Langsung presentasi, Pak. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan perkuliahan ya pada pagi hari ini. Ya, kita harapkan hari ini kita bisa 2 sesi perkuliahan. Ya, jadi nanti ada 2 kelompok yang akan presentasi, ya kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah dan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, saya persilakan kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kelvin Ramadan, Nur Fadilah, Safira, dan Sarah. Kelompok 4 membahas tentang saham dan penilaian obligasi, tingkat pembelian yang diharapkan, dan proses. Nah, saya akan menjelaskan tentang saham. Apa itu saham? Saham adalah bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan. Ketika seorang memiliki saham, sebuah perusahaan bisa dikatakan dia memiliki perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu. Sesuai dengan jumlah lembar yang dimiliki. Penghasilan yang dimiliki oleh pembeli saham adalah pembagian dividen ditambah dengan kenaikan harga saham tersebut. Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham atau stok. Nah, kedua ada macam-macam saham berdasarkan hak tagih. Yang pertama ada saham biasa dan saham preferen. Nah, saham biasa ini adalah surat berharga yang dijual oleh perusahaan yang menjelaskan nilai nominal dan pemilikannya. Diberi hak suara. Saham biasa mempunyai 2 sifat. Yang pertama, saham biasa memberikan hak atas dividen pada pemilikannya, asalkan perusahaan memiliki keuntungan untuk membayarkan dividen. Dan yang kedua, saham dapat dijual di masa mendatang. Harapannya akan memperoleh keuntungan dari harga jual dibanding dengan harga belinya. Dan yang kedua, saham referen. Saham referen ini adalah sekuritas hibrid atau gabungan antara obligasi dan saham biasa yang memiliki beberapa karakteristik utang dan beberapa ekuitas. Kebanyakan saham preferen adalah perpetuitas. Nilai sebuah saham preferen perpetual dicari sebagai dividen dibagi dengan tingkat pengembalian yang diperlukan. Jatuh tempo saham preferen dievaluasi dengan rumus yang identik dengan bentuk rumus nilai obligasi. Selanjutnya tentang penilaian saham. Apa sih itu penilaian saham? Penilaian saham adalah metode penghitungan nilai-nilai teoritas dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan untuk dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Dan tujuan penilaian saham ini yaitu menentukan apakah saham yang akan dibeli atau jual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Menurut Kartono, ada 3 jenis penilaian saham,
yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku. Nilai buku ialah aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku ini hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktivitas bersih untuk saham yang dimiliki investor. Beberapa nilai yang berkaitan dengan buku ini ada nilai nominal, nilai agio saham, nilai modal disetor, dan laba ditahan. Dan selanjutnya ada nilai pasar. Nilai pasar ini merupakan harga yang dibentuk oleh pemerintah dan penawaran saham di pasar modal, atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tersebut tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Dan berikutnya nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah nilai saham yang menentukan harga wajar atau suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya, sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Nah, selanjutnya pertumbuhan saham. Pertumbuhan saham. Saham dengan pertumbuhan nol adalah saham yang dividen. Masa depannya tidak diharapkan bertambah sama sekali. Sedangkan saham dengan pertumbuhan supernormal adalah saham yang laba dan dividennya diharapkan bertambah lebih cepat daripada perekonomiannya secara keseluruhan selama beberapa periode waktu tertentu dan kemudian bertambah pada tingkat yang normal. Berikutnya ada saham supernormal. Untuk mencari nilai sekarang saham dengan pertumbuhan supernormal. Cari dividen yang diharapkan selama periode tertentu supernormal. Dan cara harga saham pada akhir periode pertumbuhan supernormal. Selanjutnya, dikontrolkan dividen dan proyeksitas kepada harganya ke harga yang sekarang. Yang terakhir, jumlah PV ini untuk menentukan nilai sekarang dan saham. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Makasih kepada Kelvin telah menjelaskan tentang sebelumnya. Ya, lanjut ya. Suaranya kedengaran ya? Afwan, suaranya kedengaran nggak, guys? Kedengaran, Sar. Kedengaran, Sar. Oke. Selanjutnya itu pengembalian diharapkan versus direalisasi. Ya, kita melihat bahwa ada perbedaan antara pengembalian yang diharapkan dan yang direalisasi dalam pasar saham dan obligasi. Nah, ini hanya untuk jangka pendek.
Aktiva bebas risiko memiliki pengembalian yang diharapkan dan aktual atau yang direalisasi yang sama. Lanjut, penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi. Kenapa begitu? Karena satu, arus kas yang dihasilkan saham biasanya tidak bisa diketahui terlebih dahulu. Kedua, saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. Yang ketiga, tidak mudah menentukan berapa tingkat keuntungan yang diisyaratkan dari pasar. Nah, ini ada contoh penilaian yang saham biasa. Soalnya yaitu, jika Anda ingin membeli selembar saham hari ini, Anda merencanakan menjual saham 1 tahun kemudian dengan harga 7.000, dengan prediksi pembagian dividen akhir tahun 1.000 per saham. Jika Anda mengisyaratkan tingkat keuntungannya 25% atas investasi saham tersebut, berapa harga saham yang bersedia Anda bayar? Nah, jadi kita memakai rumus yaitu P0 sama dengan D1 ditambah P1 ya ini guys, P1 dibagi dengan 1 ditambah R, yang dimana P0 ini adalah nilai atau harga sekarang saham, P1-nya yaitu harga pada satu periode waktu yang akan datang, terus D1-nya itu dividen kas yang dibayar pada akhir tahun, terus R-nya itu tingkat keuntungan yang diisyaratkan pada pasar atas investasi tersebut. Nah, ini perhitungannya yaitu tadi yang 1.000 ditambah 7.000 dibagi dengan 1,25, karena R-nya kan 0,25 karena 25%, 0,25, 1 tambah 0,25, 1,25, satunya yaitu dividen, yang 1.000-nya itu dividen, 7.000-nya itu yang harga pada satu periode waktu yang akan datang. Nah, dapat deh hasilnya bahwa nilai sekarang yaitu 6.400, maka 6.400 adalah nilai saham tersebut pada hari ini. Lanjut, ada contoh soal dari saham preferen. Ini ada rumusnya. NS0 adalah nilai intrinsik ataupun nilai wajar saham ini, ya, nilai wajar gitu. Terus D-nya itu dividen tetap saham preferen, R-nya itu tingkat pengembalian yang dibutuhkan ataupun required rate of return. Terus ada contohnya, saham preferen PT Puasa Berkah memberikan dividen tetap setiap periode sebesar 500 per lembar saham. Diskon rate-nya yang diisyaratkan sebesar 10%. Hitunglah harga saham preferen tersebut. Nah, pertanyaannya hitunglah harga saham preferen. Kita masukin ke rumus, di mana 500 dibagi dengan 10%. Nanti dapatnya 5.000. Jadi hasilnya 5.000 per lembar. Nah, ini ada proses penilaian saham yang di mana ada ini tahap-tahapannya, yaitu pertama persiapan, terus yang kedua tuh pengumpulan data. Nah, data apa aja sih itu? Nah, ada data internal yaitu laporan keuangan, baru ada akte ataupun akte aktiva dan lain-lain. Terus ada data eksternal, ada jurnal, ada majalah, ada koran, ada internet dan lain-lain. Terus tahap selanjutnya itu penyesuaian laporan keuangan, yaitu memisahkan pos non-recurring, terus memisahkan pos non-operation, menyesuaikan pengaruh unsur kendali, dan menyesuaikan pos-pos yang tidak wajar. Selanjutnya, tahapannya itu perhitungan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan adalah rasio keuangan perusahaan dan rasio keuangan perbankan. Yang selanjutnya itu penerapan pendekatan dan metode penilaian saham. Apa aja sih gitu? Ada pendekatan pendapatan, ada pendekatan aset, ada pendekatan data pasar. Terus ada penerapan diskon dan premium. Itu diskon yaitu lack of marketability, terus ada diskon lack of control, terus ada control premium. Nah, yang terakhir yaitu rekonsiliasi nilai. Ya, selanjutnya
tentang obligasi akan dijelaskan oleh Saudari Safira Febrianti. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillah, saya akan menyampaikan mengenai obligasi. Pertama, pengertian obligasi ya. Obligasi itu merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kalau kita belajar dalam akuntansi keuangan, obligasi ini merupakan salah satu instrumen investasi jangka panjang ya. Itu. Mungkin next. Nah, ini ada penilaian obligasi. Obligasi sebagai instrumen investasi jangka panjang mempunyai karakteristik penilaian yang spesifik dan berbeda dengan instrumen investasi lainnya, seperti saham. Jadi, antara saham dan obligasi itu sangat berbeda ya. Nah, adapun konsep penilaian obligasi ini, bentuk pendapatannya itu dikenal dengan yield. Nah, besaran yield ini dihasilkan dari kupon obligasi tersebut ya, yang dimana besaran yield-nya ini merupakan faktor penting dalam penilaian sebuah obligasi. Boleh next? Nah, terdapat 3 konsep penilaian obligasi. Yang pertama itu ada time value of money, yang kedua ada future value, yang ketiga ada present value. Time value of money itu adalah perhitungan pendapatan atas nilai uang tertentu, di mana investor akan menghitung nilai investasinya sampai periode jatuh temponya yang akan bertambah dari pendapatan suku bunga. Sedangkan kalau future value itu adalah nilai yang akan diterima dari investasi serta hasil pendapatan suku bunga tersebut diinvestasikan kembali dengan suku bunga yang sama dalam periode waktu tertentu. Jadi future value-nya ini adalah pendapatan yang pendapatan dari investasi yang diinvestasikan kembali gitu. Terus ada present value. Present value itu adalah jumlah uang baru yang harus diinvestasikan sekarang untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu pada suatu periode di masa depan. Boleh next. Nah, mengenai nilai obligasi, yang pertama, nilai obligasi itu dicari sebagai nilai sekarang dari anuitas pembayaran bunga, dari anuitas atau pembayaran bunga ditambah nilai sekarang dari lump sum atau dari arus kas masa depannya. Atau bisa juga dibilang seperti ini, nilai obligasi itu diukur sebesar nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima kembali ya, yang terdiri dari nilai nominal dan bunga. Nah, yang kedua ini ada obligasi itu dievaluasi pada suku bunga periodik yang tepat sepanjang jumlah periode di mana pembayaran bunga dilakukan pengembalian yang diperoleh atas obligasi yang disimpan hingga jatuh tempo didefinisikan sebagai hasil ini hingga jatuh tempo. Jadi pengembalian yang diperoleh dari obligasi itu yang dinamakan yield to maturity atau YTM. Nah, yang keempat, jika obligasi dapat ditarik sebelum jatuh tempo, maka hal ini disebut dapat ditarik. Dan pengembalian yang diterima investor jika obligasi itu ditarik didefinisikan sebagai hasil hingga penarikan. Terus yang kelima, YTC ditentukan sebagai nilai sekarang dari pembayaran bunga yang diterima ketika obligasi itu beredar, ditambah nilai sekarang dari harga penarikan. Boleh next. Nah, ini ada contoh penilaian obligasi. Perusahaan Sabar menerbitkan obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo 10 tahun, yang dimana nilai nominalnya itu sebesar 1 juta, dan kupon dibayarkan tiap tahun sebesar
80.000. Suku bunga di pasar sama dengan kupon rate-nya itu adalah 8%. Maka nilai obligasinya adalah, nah untuk mencari nilai obligasi, yang pertama itu kita harus mencari nilai sekarang dari nominal obligasi, yang dimana rumusnya itu adalah future value dikali 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N. N-nya itu adalah lama jatuh, jangka waktu jatuh tempo ya. Nah, di sini kalau dari soal, future value-nya atau nilai nominalnya adalah 1 juta. Terus dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,8. 0,8 itu adalah kupon rate-nya. Dipangkatkan 10. 10 adalah jangka waktu dari nilai obligasinya. Yang dimana dapat dihasilkan sebesar 463 190 rupiah. Terus nilai cara yang keduanya selanjutnya itu adalah mencari nilai sekarang dari kupon obligasi, yang dimana rumusnya itu adalah annuity dikali 1 dikurang 1 per 1 min R, 1 dikurang 1 R ini adalah tadi ya kupon rate, dipangkatkan N dibagi R. Nah, kalau dari soal ini nilai annuity-nya adalah 80.000 dikali 1 dikurang 1 per 1 dikurang 0,08 dipangkatkan 10 dibagi 0,08, yang dimana menghasilkan sebesar 536.810. Lalu nilai obligasinya itu adalah ditambah ya tadi. Nilai sekarang dari nominal obligasi itu ditambah dengan nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi. Yang dimana tadi nilai sekarangnya itu sebesar 463.190 ditambah 536.810. Menghasilkan 1 juta. Jadi kalau cara cepatnya untuk menghitung ini menghitung ini kan ada 1 per 1 min R ini. Nah, itu ada tabelnya gitu ya. Teman-teman bisa cari juga di Google. Ada tabel untuk mencari besarnya nilai anuitas itu ya. Itu. Terus selanjutnya next. Nah, dari soal ini kita dapat menyimpulkan ya, jika suku bunga di pasar sama dengan kupon rate, maka nilai obligasi sama dengan nominalnya. Sedangkan jika suku bunga di pasar lebih tinggi dari kupon rate, maka nilai obligasi akan lebih rendah dari nilai nominal. Nah, yang dimana kalau misalnya kita dalam akuntansi keuangan ya, itu jika tingkat suku bunga efektifnya itu kurang dari tingkat bunga kupon, maka nanti liabilitas dijual pada harga premium. Nah, jika tingkat suku bunga efektifnya itu sama dengan tingkat bunga kupon, maka liabilitasnya atau nilai obligasinya ini dijual pada nilai nominal. Dan jika suku bunga efektifnya ini lebih besar dari tingkat kupon, maka nanti nilai obligasinya itu dijual pada harga diskon. Itu. Jika suku bunga di pasar, nah di sini ada tambahan soal lagi. Jika suku bunga di pasar 1 tahun kemudian naik menjadi 10%, yang dimana nilai obligasi perusahaan sabar itu tersisa umurnya itu selama 9 tahun. Maka nilai obligasinya itu adalah tadi ya nilai nominal dibagi 1 ini 110 atau 1 ya? 10 di
dipangkatkan 9. Ini harusnya dipangkat ya. 1 dikali 10 dipangkat 9. Yang dimana hasilnya itu 424.100. Lanjut. Nah, di sini ada nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi. Ini boleh next lagi. Boleh next ke proses obligasi. Ini. Nah, selanjutnya proses obligasi akan dijelaskan oleh Fadilah, tapi Fadilahnya belum ada. Karena Fadilahnya belum ada, maka akan saya jelaskan terkait proses obligasi. Di sini ada proses obligasi yang dimana proses transaksi obligasi melalui agent. Yang pertama, investor obligasi itu akan penyampaian order atau jual beli ke agen penjualan. Yang dimana agen penjualan ini nantinya order investornya ke anggota bursa, terus diteruskan ke FITS. FITS itu adalah Fixed Income Trading System. Selanjutnya itu akan kembali lagi ya, posisi ordernya itu akan kembali lagi ke anggota bursa, yang dimana selanjutnya akan diproses order kembali ke agen penjualan, selanjutnya akan dikonfirmasi pengorderannya itu ke investor obligasi. Terus next, di sini ada proses transaksi di bursa. Nah, bagaimana sih proses transaksi di bursa? Yang pertama itu investor obligasi akan membuka rekening efek dan penyampaian order atau order jual atau beli ke anggota bursa. Selanjutnya anggota bursa ini akan meneruskan order ke FITS ya. FITS itu tadi Fixed Income Trading System. Nah, nanti akan diproses tuh di sistem FITS-nya. Nah, setelah itu akan kalau udah diterima posisi ordernya si investor obligasi tadi akan diserahkan lagi ke anggota bursa. Nah, nanti anggota bursa akan mengkonfirmasi posisi ordernya itu kembali lagi ke investor obligasi. Itu. Next. Nah, di sini ada tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Tingkat pengembalian yang diharapkan adalah tingkat pengembalian atas saham biasa yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham di masa depan. Nah, nilai tingkat pengembalian yang diharapkan ini bisa di atas atau di bawah nilai tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan investor hanya akan membeli saham jika nilai tingkat pengembalian yang diharapkan sama dengan atau lebih besar dari nilai tingkat pengembalian yang diminta. Next. Nah, di sini ada rumus tingkat pengembalian yang diharapkan. Rumusnya itu adalah K atau tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return sama dengan sigma N sigma KI itu adalah tingkat keuntungan pada kondisi interest ya, itu interest ya. Terus dikali P. P itu adalah probabilitas kondisi I terjadi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Dalam soal ini diketahui ada 2 perusahaan. Ada 2 perusahaan, yaitu PT Pergi dan PT Pulang. PT Pergi dan PT Pulang. Yang dimana sama-sama memiliki keadaan ekonomi dan probabilitas kejadiannya ya. Di sini keadaan ekonomi booming, dia
dengan probabilitas kejadian 0,3, rate of return-nya PT pergi ini adalah 1%, dan sedangkan on stock PT pulangnya ini 20%. Terus pada keadaan ekonomi normal dengan probabilitas kejadian 0,4, rate of return PT pergi ini 15%, sedangkan on stock PT peluang ini adalah 15%. Nah, pada keadaan ekonomi resesi, probabilitas kejadiannya dengan probabilitas kejadian 0,3, rate of return PT perginya itu 70%, sedangkan on stock PT peluangnya itu adalah 10%. Maka nanti return yang diharapkan dari PT pergi itu dapat dicari ya dengan rumus yang tadi, yaitu R sama dengan sigma tadi ya. Kan KI-nya ini KI-nya ini 100% rate of return ya, dikali dengan probabilitas kejadian. Itu ya, dicari sebanyak keadaan ekonomi gitu. Itu yang dimana nantinya akan dihasilkan sebesar 15%. Begitupun dengan PT pulang. Gitu. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC. Calvin. Baik, terima kasih Safira. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin akan selanjutnya untuk persentase kelompok selanjutnya. Ini bedanya obligasi sama saham apa kira-kira? Sebelum ke presentasi selanjutnya ya nanti. Bedanya apa kira-kira obligasi, saham gitu ya? Kalau saham itu pemiliknya, kalau obligasi itu yang memberi utang. Begitu, Pak. Kalau saham, apa tadi? Kalau saham pemiliknya, kalau obligasi yang memberi hutang gitu. Bukan ya. Coba gimana? Yang lain, coba yang teman-temannya yang lain, mungkin bisa pertanyaannya buat siapa saja gitu ya. Buat yang presentasi boleh menjawab, yang lain juga boleh menjawab. Bapak, saya izin menjawab. Mungkin perbedaan dari saham dan obligasi itu adalah pertama dilihat dari batas waktu, batas masa berlakunya. Kalau misalnya saham itu bisa berlangsung sampai dengan berdirinya perusahaan tersebut ya Pak. Nah, sedangkan kalau obligasi itu ada masa jangka waktunya. Itu. Terus yang kedua itu dari tingkat keuntungan. Nah, kalau keuntungan dari
keuntungan dari obligasi itu kan biasanya bisa didapatkan dari setiap bulan dengan jumlah yang tetap atau stabil sampai masa berlaku surat berjanjiannya itu berakhir ya, sampai jatuh tempo. Sedangkan kalau saham itu kemungkinan nggak begitu stabil gitu ya. Resikonya lebih tinggi daripada obligasi gitu Pak. Karena tadi nilai besarannya itu dia fluktuatif. Itu Pak. Mungkin segitu dari saya. Iya. Yang lain gimana? Ada tambahan? Pak, kalau menurut saya perbedaannya saham dengan obligasi itu, kalau saham adalah dalam bentuk kertas, yang mana kertas itu menyatakan penyertaan modal dan kepemilikan atas perusahaan perseroan. Sedangkan kalau obligasi, sebuah sertifikat kontrak yang seperti tadi oleh Safira katakan, untuk menyatakan utang dan berisi janji atas pembayaran pokok utang tersebut. Juga bunganya pada tanggal jatuh tempo. Dalam artian seperti tadi kayak Safira, bahwa untuk obligasi itu ada rentan waktunya gitu. Sesuai jatuh temponya gitu. Ya. Yang lain boleh mau ngasih tambahan atau pendapatnya? Kalau dikaitkan dengan akuntansi, saham dan obligasi itu gimana kalau dari cara pandangnya akuntansi? Mungkin posisinya di neraca seperti apa gitu? Nah ini ya coba kalau saya coba kita definisikan gitu ya. Nanti coba kita bedakan dengan obligasi. Ya. Kalau saham ini yang pertama ya dia akan merepresentasikan ownership gitu ya, kepemilikan. Gitu ya. Jadi kalau kita ada entitas bisnis ya misalnya seperti PT gitu ya. Kita kasih contoh PT, maka saham ini adalah merepresentasikan adalah kepemilikan. Jadi kepemilikan dari PT-nya ya perusahaan tersebut. Ya, sehingga kalau kita kaitkan dengan akuntansi misalnya ya kalau di akuntansi itu ada aset, liabilitas dan equity ya maka posisi common stock atau posisi saham itu adalah di equity. Gitu ya. Nah, kemudian ownership ya kepemilikan ini ya mencerminkan pengendalian perusahaan. Jadi kalau saham jelas dia ada pengendalian terhadap operasional dari perusahaan. Artinya kalau obligasi ya obligasi bukan ownership gitu ya, bukan kepemilikan. Jadi dia juga tidak ada pengendalian khususnya pengendalian langsung ya. Walaupun kalau pengendalian tidak langsung ya misalnya karena dia mempunyai kontribusi utang yang cukup besar ya mungkin dia sedikit banyak bisa mempengaruhi perusahaan ya tetapi secara teori dia tidak memiliki kontrol ya.
Nah, kemudian para kepemilikan ini, gitu ya, jadi para pemegang sahamnya, ya dia memilih direksi, gitu ya, direksi. Kemudian direksi memilih manajemen. Nah, ini adalah wujud dari pengendalian. Jadi para pemegang saham ini, ya dia mencerminkan pengendalian perusahaan, termasuk di dalamnya memilih direksi dan manajemen. Ya, dan tujuan dari manajemen, ya kalau kita masih ingat di pertemuan kita yang pertama, ya itu adalah memaksimalisasi harga saham, ya kesejahteraan pemegang saham. Ya, jadi bukan memaksimalisasi, ya misalnya kalau kaitannya dengan obligasi, bukan maksimalisasi nilai obligasinya, ya, tetapi maksimalisasi dari harga sahamnya, gitu ya. Jadi ini adalah saham, ya pemahaman kita dulu tentang saham. Gitu. Nah, jadi tujuan manajemen tadi ya memaksimalisasi harga saham. Oke ya. Nah, hal-hal lain mungkin yang berkaitan dengan etika ya. Nah, ini juga dalam manajemen keuangan ya sebenarnya ada isu-isu yang berkaitan dengan etika gitu ya. Jadi apakah manajemen sama ya dengan employee ya, customer, supplier, public ya atau hanya memperhatikan ya maksudnya gitu ya. Jadi apakah manajemen itu hanya memperhatikan, apakah juga sama perhatiannya terhadap pegawai, pelanggan, pemasok atau publik atau hanya terhadap stockholder gitu ya. Nah, yang di dalam ekonomi perusahaan gitu ya, manajemen itu yang paling utama ya kalau di sini adalah memperhatikan stockholder ya dengan segala macam keterbatasannya gitu ya dan competition gitu. Jadi sebenarnya bagaimanapun juga yang menjadi perhatian gitu ya itu stockholder gitu ya. Walaupun dalam etika ya sebenarnya ketika kita bicara tentang corporate social responsibility gitu ya. Jadi sebenarnya perusahaan itu juga sebaiknya memperhatikan hal-hal lain ya di luar pemegang saham. Ya ini perkembangan dari manajemen keuangan ya kemudian itu sebenarnya ke arah sana gitu ya. Nah, kemudian ini tadi tentang isu etik ya, isu etika gitu ya. Makanya kalau sekarang itu ada corporate governance gitu ya yang menjadi bagian dari manajemen keuangan gitu ya juga kemudian juga ada corporate social responsibility gitu ya. Ini adalah untuk mengcoverage isu-isu perhatian manajemen ya atau perusahaan terhadap lingkungannya. Nah, kemudian jenis pasar saham ya, stock market ya karena baik saham maupun obligasi ini adalah dijual atau bisa diperdagangkan ya. Instrumen keuangan ini bisa diperdagangkan di pasar saham ya baik saham maupun obligasi. Nah, nanti ada secondary market, ada primary market, ada IPO ya initial public offering market atau ketika pertama kali go public ya. Nah, gitu ya. Jadi ini tadi adalah pemahaman kita tentang saham gitu ya. Kalau masalah penilaian kalau dalam materi ini kan sebenarnya masalah valuation-nya ya, penilaiannya ya. Tapi tentu saja penilaian ini basic-nya harus dengan pemahaman tentang feature atau tentang karakteristik dari saham itu sendiri gitu ya. Nah, nanti dalam penilaiannya ada
dengan dividen model, ada corporate value model, ya, dividen growth model. Ya, berarti ini adalah kaitannya nanti dengan ekspektasi dari investor atau pemegang saham. Gitu ya. Jadi dia fokus misalnya kalau dividen growth model, ya dia fokus kepada seberapa besar dividen yang akan diperoleh. Ya, di masa yang akan datang, ya tentu ya, berapa besar yang akan diperoleh. Kalau corporate value model ya lebih kepada nilai sahamnya, ya nilai saham, ya mungkin nanti bisa diperoleh ya return itu ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang return, ya return ini kan bisa diperoleh dari imbal hasil, ya misalnya dari kalau saham berarti dari dividen, gitu ya, atau dari capital gain, ya artinya ketika instrumen keuangannya itu dijual, ya dijual maka dia lebih tinggi dari ketika dia membeli, gitu ya. Nah itu bisa hasil gitu ya, hasil yang diperoleh atau sehingga nanti kaitannya dengan penilaian gitu. Jadi ketika penilaian saham ini berarti kaitannya nanti dengan kedua hal tersebut. Ya, ini yang dividen growth model, ya, dividen tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini pakai rumus ya, nanti mungkin di materi yang selanjutnya ya, di presentasi yang selanjutnya ini nanti pakai menggunakan rumus future value ya atau present value. Ya, jadi kalau kita ingin ingin menilai berapa harga saham sekarang, ya kalau di sini disebutkan value of stock is the present value, gitu ya. Jadi nilai dari saham itu adalah present value dari dividen yang akan datang yang diharapkan, gitu ya. Nah ini. Jadi dividen akan datang yang diharapkan. Nah ini jadi present value dari dividen yang kita harapkan ya di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau jadi ini menggunakan rumus present value. Ya, menggunakan rumus present value berarti ini sahamnya yang tahun pertama. Jadi kira-kira sampai tahun tidak terhingga karena saham. Ya, saham kan tidak ada jatuh temponya. Gitu ya, selama perusahaannya berjalan. Ya, jadi tidak ada jatuh tempo. Nah, ini dengan menggunakan ekspektasi saham dalam setiap tahun, gitu ya. Ini kemudian di present value-kan, ya dengan nilai apa? Ini adalah nilai imbal hasil yang atau nilai rate ya, nilai rate yang berlaku di pasar. Ya, nilai rate yang disyaratkan ya. Maksudnya gitu, misalnya saya mengharapkan saya dapat keuntungan 10%. Gitu ya. Nah, sementara pasar itu memberikan 9%. Nah, biasanya yang diharapkan oleh investor pasti mestinya lebih tinggi dari yang disyaratkan oleh pasar. Jadi pasar minimal sekian. Jadi misalnya ada suku bunga SBI berapa 3%. Kemudian ada resiko ya. Kemarin kita bicara resiko yang bersedia ditanggung atau dari pasar nilainya sekian. Ya, kemudian kita mengharapkan tentu untuk dividen lebih tinggi ya karena resikonya juga lebih tinggi gitu ya. Nah, ini adalah persentasenya ada di sini. Berapa nilai yang diharapkan atau nilai yang berlaku di pasar. Oke ya, jadi ini cara menghitungnya gitu ya. Itu dengan growth ya, ini tadi rinciannya saja ya. Jadi misalnya saham yang diharapkan dengan pertumbuhan yang konstan. Nah, gitu ya. Ada yang pertumbuhan konstan, berarti misalnya setiap tahun naik 10%, 5% gitu ya. Ini dengan pertumbuhan konstan.
Ada juga yang dengan pertumbuhan yang meningkat gitu ya, misalnya. Oke ya, ini nanti juga ya ini masih ada kaitannya kemarin ya dengan penghitungan return ya, ini karena kaitannya juga dengan cara menghitung tingkat pengembalian ya. Ya, nah jadi ini adalah gambaran tentang dividen ya. Nah ini sebelum lanjut kepada hitung-hitungan ya, saya sampaikan tentang obligasi ya. Nah ini kalau obligasi ya, nah kalau obligasi ini adalah jadi obligasi ya, obligasi ini adalah sifatnya ya long term debt. Jadi instrumen keuangan berupa hutang jangka panjang. Gitu ya. Jadi instrumen keuangan ya berupa utang jangka panjang ya, di mana pemberikan pinjaman setuju atau peminjam ya, maaf ya, borrower ya, borrower berarti peminjam setuju untuk membayar atau untuk membuat pembayaran principal dan interest pada tanggal tertentu ya kepada kepada pemegang bond ya, borrower ya, jadi pemberi borrower ini pemberi pinjaman ya, borrower pemberi pinjaman ya, gitu ya. Jadi pemberi pinjaman itu sepakat untuk memberikan pembayaran gitu ya. Oke ya. Nah, jadi ini intinya kalau tadi saham itu adalah saham itu adalah kepemilikan, kalau kepemilikan dari entitas gitu ya. Tapi kalau bond atau obligasi itu adalah debt ya, pinjaman. Gitu ya. Jadi itu pinjaman. Artinya dia berarti tidak memiliki kepemilikan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi jadi perusahaan meminjam gitu ya dari penerbit obligasi ya, kemudian dari pemilik obligasi ya, kemudian perusahaan melakukan peminjaman, nanti membayarkan interest ya kepada pemilik bond ya, borrower jadi peminjam nanti akan membayarkan prinsipalnya ya, prinsipal itu berarti pokok pinjamannya, nanti ya akan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pada tanggal yang ditentukan ya. Kalau pokok pinjaman biasanya kalau bond itu di akhir gitu ya, di akhir pinjam sekarang misalnya, nanti 10 tahun lagi dikembalikan ya prinsipalnya. Kemudian juga nanti membayarkan bunga ya, berarti ya gitu ya, ada bunga yang dibayarkan gitu. Nah itu adalah bonds ya. Nah, ini juga sama masalah pasar ya, intinya kalau sebagaimana di Indonesia ini juga dijual di pasar modal ya, karena meskipun dia sifatnya pinjaman tetapi karena jangka panjang ya, jadi nilai karakteristiknya itu adalah mendekati kepemilikan hibrid gitu ya. Sebenarnya kalau secara teori dia mendekati kepada hibrid. Kenapa? Karena
sifatnya jangka panjang, bisa jadi mempengaruhi keputusan dari untuk perusahaan gitu ya, keputusan decision making dari perusahaan, memperhatikan juga pemilik bond ya. Kenapa? Karena biasanya jumlahnya besar. Ya, jumlahnya besar dan signifikan gitu. Nah, tapi dia tidak memiliki kepemilikan. Ya, mungkin kalau kita belajar akuntansi syariah gitu ya, ada seperti instrumen musyarakah, mudharabah gitu ya. Itu kan sifatnya hibrid ya, semi kepemilikan. Ya, tetapi bukan secara legal dia bukan kepemilikan. Gitu ya, tetapi memiliki sifat-sifat seperti kepemilikan. Gitu ya, kira-kira itu. Makanya disebut kadang disebut dengan hibrid gitu ya, mempunyai dua sifat, yaitu sifat kepemilikan dan sifat pinjaman. Ya. Nah, kemudian beberapa karakteristik yang bisa kita lihat di bond ya, atau di obligasi ya, misalnya adalah par value. Ya, itu adalah nilai yang tertera di bond. Ya, yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Gitu ya. Jadi kalau di situ par value-nya adalah 1 miliar, ya pokoknya sampai jatuh tempo nanti ya dibayarkannya 1 miliar. Bisa jadi periode antara sekarang sampai jatuh tempo, ketika dia diperjualbelikan, ya bisa jadi harganya naik atau turun. Ya, bisa jadi di bawah 1 miliar, bisa jadi di atas 1 miliar, ya tergantung penilaian pasar ya terhadap obligasi tersebut. Gitu. Nah, tapi intinya nanti ketika akhir periode atau jatuh tempo ya bayarnya 1 miliar. Ya. Kemudian memiliki kupon interest rate. Gitu ya, biasanya pembayaran secara berkala ya, setahun bisa triwulan, bisa catur bulan ya, bisa 3 bulanan, bisa 4 bulanan atau setengah tahun. Gitu ya, minimal 1 tahun, ya itu pasti ada. Gitu ya. Nah, tapi yang banyak berlaku itu paling tidak setahun itu 2 kali, gitu ya, paling tidak setahun 2 kali. Nah, ini ada interest, jadi artinya peminjam gitu ya, atau pemegang pemegang obligasi ini bisa mendapatkan mereka beli ya, misalnya saya beli obligasi gitu kan ya. Nah, berarti saya berhak untuk mendapatkan saya megang gitu ya, pemegang obligasi berarti saya berhak untuk mendapatkan kupon nanti gitu ya. Pembayaran secara berkala. Gitu ya. Ya, maturity date yaitu tahun sampai kupon itu harus dilakukan pembayaran. Jadi ada maturity date-nya. Maturity date itu adalah pada saat dibayarkan, issue date adalah pada saat diterbitkan. Ya, pada saat diterbitkan. Ya, yield to maturity ya. Rate of return yang diperoleh hingga jatuh tempo. Gitu ya, yield maturity. Jadi hasil yang mungkin diperoleh atau yang diharapkan diperoleh itu hingga jatuh tempo. Nah, sebenarnya kita dapatnya berapa, gitu ya. Jadi ketika kita pegang obligasi itu sebenarnya kita dapatnya berapa, gitu ya. Nah, ketika kita membeli obligasi, ya itu adalah yield to maturity. Oke ya, nah jadi ini intinya itu tadi feature yang paling mendasar ya perbedaan antara saham dan obligasi. Nah kemudian juga di obligasi ini nanti juga ada isu gitu ya yang berkaitan dengan misalnya ini ada nggak contohnya ya? Nah ini juga sama ya cara penilaiannya, valuation-nya berarti ditarik ya
present value, ya cash flow, cash flow pada tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Ya, nah, cara penilaiannya intinya sama. Ya, ada juga jenis obligasi yang merupakan convertible bond, jadi dapat ditukar atau dirubah menjadi saham. Ya, ini sebagai option. Kemudian ada istilah warrant, ya, long term option untuk membeli, jadi opsi jangka panjang untuk membeli misalnya saham. Ya, di saham juga ada ya sebenarnya ya, opsi. Jadi istilah warrant itu adalah opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu akan menerbitkan saham baru, gitu ya, atau akan menerbitkan bond baru, gitu ya. Jadi pemegang bond yang lama itu mempunyai bisa diberikan warrant. Ya, jadi adalah opsi. Jadi kalau tidak dipakai ya hilang. Jadi bisa dipakai sampai waktu tertentu. Nah, itu ada harganya gitu ya. Jadi itu bisa juga diperjualbelikan. Ya, warrant ini bisa diperjualbelikan. Karena kenapa bisa diperjualbelikan? Karena saya bisa membeli obligasi pada harga tertentu. Tertentu itu biasanya lebih rendah daripada harga pasar atau harga par value-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti sekarang harga pasar adalah 1.000, nah saya punya warrant itu bisa untuk membeli obligasi baru dengan harga misalnya 500. Nah, ini kan bisa diperjualbelikan, minimal selisih dari harga dia bisa beli dengan harga pasarnya atau harga par value-nya. Ya, harga yang tertera. Nah, itu bisa menjadi harga jual belinya. Gitu ya, bisa diperjualbelikan dengan harga tersebut ya, itu warrant. Ya, kemudian putable bond ya, ini jenis-jenis ya, income bond ya, yang memperbolehkan holder ya untuk menjual bondnya atau obligasinya ke perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo. Ya, jadi ada semacam repurchasing gitulah ya, repurchasing. Ya, kemudian income bond ya, membayar interest hanya bila ketika interest ini diperoleh oleh perusahaan. Ya, ya, indeks interest rate paid based berdasarkan ya, pembayaran bunganya berdasarkan tingkat inflasi. Gitu ya, jadi dia bergerak ya, angkanya tidak fix berarti. Ya, ini variasi ya, sebenarnya ini variasi ya untuk menarik minat ya jenis-jenis bond. Oke ya, nah jadi itu gambaran dari obligasi dan saham gitu ya. Nah, tadi kalau masalah penilaian ya, intinya penilaiannya adalah dengan metode diskonto tadi ya, misalnya present value, berapa nilainya sekarang ya. Tadi saya kira di kelompok yang presentasi juga sudah menjelaskan ya. Apa nih misalnya ini contoh-contoh menggunakan kalkulator ya, saya kira nanti saya carikan. Nah, ini ya, misalnya ini berapa nilai ya sebuah 10 tahun bond ya, 10 tahun nilainya 10% annual kupon ya, kuponnya tahunan. Ya, kemudian nilai pasarnya adalah 10%. Gitu ya. Nah, ini juga tadi sama dengan contoh yang tadi ya. Jadi sama nilainya. Jadi ini di diskonto ya, istilah di present value kan. Ya, maka kalau ekspektasinya ini 10% dengan nilai kuponnya sama gitu ya, maka ya hasilnya akan sama. Ya, akan 1.000 gitu ya. Nilai saat ini ya berarti 1.000. Ya, karena nilai bunga dari obligasinya sama dengan ekspektasi dari bunga pasar. Ya, nah ini tentu akan berbeda apabila bunga pasar misalnya lebih rendah. Ya, tadi gimana kalau bunga pasar lebih rendah? Ya, maka biasanya bondnya akan dijual dengan harga apa? Dengan harga apa tadi? Kalau bunga pasarnya lebih rendah? Premium atau diskonto?
Kalau bunga pasarnya lebih rendah? Premium ya, Pak. Berarti dengan premium. Kenapa premium? Kenapa kira-kira logikanya premium? Ya, ini. Nah, ini tadi ya. Harga jualnya lebih tinggi ya, Pak, dari nilai nominalnya. Ya, lebih tinggi dari nilai nominal. Kenapa orang dia mau jual atau berani menjual di atas nilai nominal dan yakin ada yang beli? Dan orang juga mau beli, gitu. Kenapa? Kira-kira. Coba logikanya kenapa? Kira-kira pakai logika aja. Kira-kira apa logikanya? Yang lain bisa bantu logikanya apa? Mungkin karena nantinya akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi juga gitu, Pak. Ya. Ya, jadi kenapa? Karena nanti akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Ya, misalnya di pasar tingkat imbal hasil yang ada di pasar misalnya nilainya 7%. Gitu ya. Kemudian bond kita harga tingkat bunganya adalah 10%. Kan berarti kan lebih tinggi dari di pasar. Artinya orang akan mendapatkan, ya si pembeli bond ini nanti akan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada imbal hasil yang ada di pasar. Maka orang akan berani untuk membeli bond itu dengan harga yang lebih tinggi. Gitu ya. Nah, nanti kan tinggal menghitung selisihnya. Gitu ya, selisih lebih tingginya berapa gitu ya. Ini ada depresiasinya nggak? Tadi nggak ada penjelasan tentang depresiasi ya. Seharusnya ada tentang depresiasi. Ya. Jadi artinya kalau misalnya harga di pasarnya itu adalah jenis bond. Ya. Oke. Nggak ada depresiasi. Ya. Oke, jadi kalau misalnya harga misalnya saya tulis saja di sini ya, misalnya di sini bond dengan harga 1 ya. Nilainya pasar ya misalnya dia hanya 7%. Gitu. Akhirnya bondnya berani dijual dengan harga misalnya 1.100.000 gitu ya, karena lebih tinggi kan gitu ya. Premium ya. Jadi ini dijual premium ya, lebih tinggi. Nah, 100.000 ini gitu ya. Ya, 100.000 ini berarti kan ini sebenarnya ketika kita mendapatkan kupon 10% gitu ya. Nah, kita mendapatkan kupon 10%. Berarti tahun pertama kita dapat 10% kali 1 juta. Ya, sama dengan 100.000. Gitu ya. Nah, tetapi kan sebenarnya penghasilan kita bukan 100.000 gitu ya. Ya, bukan 100.000. Kenapa? Karena ada tambahan biaya 100.000 ketika kita membeli secara premium. Nah, ini 100.000 ini diamortisasi selama misalnya ini periodenya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Berarti ini diamortisasi selama 10 tahun. Berarti pada tahun pertama sebenarnya hasil kita bukan amortisasinya gitu ya. Ya, 100.000 bagi 10. Berarti per tahun adalah 10.000. Gitu ya, kira-kira tahun per 10.000. Jadi sebenarnya income kita itu bukan 100.000 gitu ya. Ya, tetapi berkurang dengan 10.000. Gitu ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita ada
pembelian sebesar 100.000 ini sebenarnya cost bagi kita. Ya, kenapa? Karena bunga 10%, gitu ya. Berarti kan efektif rate-nya berapa sebenarnya? Kalau kita mau menghitung efektif rate, berarti 100.000 dibagi 1 juta. Ini berapa? Gitu ya. Ini efektif rate-nya sebenarnya. Jadi efektif rate kuponnya sebenarnya adalah 100.000 dibagi, maaf ini 1, nah gini ya, karena kita belinya 1.100.000. Ya, atau kalau kita mau menghitung penghasilan, gitu ya kan, berarti sebenarnya kita mendapatkan 100.000 ini sudah ada biaya 10.000, gitu ya. Jadi 100.000 kurang 10.000. Ya, jadi sebenarnya efektifnya 90.000. Ya, karena kita ada biaya untuk mendapatkan 100.000 ini, kita ada biaya 10.000 setiap tahun. Ya, ini dari sini, dari premium yang kita beli. Gitu ya. Nah, ini adalah isu yang juga muncul di perhitungan bond. Ya. Dan sebaliknya kalau kita beli dengan harga diskonto. Gitu ya. Jadi misalnya, nah, kalau diskonto ya sebaliknya, gitu ya. Kalau diskonto ini sebaliknya, ya sebaliknya dari ini. Ya, misalnya ini 12%, gitu ya. Maka misalnya kita beli dengan harga 900.000, dijual diskonto. Ya, dijual diskonto. Nah, tapi berapa kita mendapatkan kupon? Ya, kupon tetap didapatkan 10% kali 1 juta. Ya, tetap didapatkan 10% kali 1 juta adalah 100.000. Ya. Nah, tetapi kita kan ada saving. Gitu ya, kita ada saving sebesar 100.000. Ya, sebesar 100.000 atau 10.000 per periode. Ya, ini juga efektif rate-nya sebenarnya 100.000 per 900. Ya, kalau di sini berarti kita dapat saving 10.000. Gitu ya. Gitu ya, benar ya. Jadi nambah ya. Gitu. Ya, kenapa nambah? Karena untuk mengcover mengcover nilai pasar, ya, di mana kita kan mendapatkan hasil yang lebih rendah dari nilai pasar. Nah, ini ketutup dengan kita membeli obligasi dengan harga yang murah. Ya, kalau murah kan berarti 100.000-nya ada saving kan gitu ya. Ada saving, nah inilah ditambahkan ke penghasilan. Ya, walaupun ini misalnya 110, ya nilai pasarnya katakanlah ini jangan 110 lah, 11% lah, gitu kan ya. Nah, 11%, sehingga kan sama, kita mendapatkan imbal hasil yang sebagai pemegang obligasi, kita mendapatkan imbal hasil yang sama. Ya, mungkin kalau ini contohnya jangan 7 ya, mungkin 9 ya, biar sama nanti. Nah, gitu ya. Nah, biar sama. Jadi artinya terkoreksi. Ya, terkoreksi untuk menyamakan dengan nilai pasar yang disyaratkan. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya dalam jual beli instrumen keuangan ini gitu ya, pasti nilai saham, nilai obligasi itu pasti akan terkoreksi kepada harga pasar yang disyaratkan. Gitu ya. Ini terkoreksi. Ini contohnya adalah seperti ini. Nanti ini akan terkoreksi. Nah, ini contoh perhitungan sederhananya. Nanti saya akan berikan untuk latihan ya, untuk perhitungan misalnya dia terkoreksi naik atau turun selama beberapa periode ya, misalnya 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Oke, saya kira itu sampai sini ada pertanyaan. Bapak, mohon maaf
Ini di kami yang tadi Bapak tulis belum kelihatan, Pak. Muncul ya. Iya, belum muncul. Ini muncul apa? Muncul nggak? Ini yang muncul apa? Ini yang muncul premium. Oke, ya ini ya. Nah, berarti kan tadi saya ngasih contoh dua ya. Premium, ini diskonto gitu ya. Artinya kan tadi kita sedang menyambung pertanyaan ya, kalau misalnya tingkat pengembalian pasarnya itu lebih lebih rendah ya, lebih rendah dari bunga obligasinya, maka dia akan dijual dengan nilai premium gitu ya. Nah, ini berarti kan dijual. Jadi ini contohnya misalnya nilai pasarnya adalah 9, sementara obligasi bisa memberikan nilai 10%. Gitu ya. Nah, maka dia akan dijual premium, misalnya dijual premium dengan harga 1.100.000. Ya, berarti kita ada ada biaya tambahan. Gitu ya. Jadi bagi ada biaya tambahan dari pembeli ya. Saya membeli obligasi. Berarti kan saya ada biaya tambahan 100.000. Gitu ya. Sebagai sebagai kompensasi saya mau membeli membeli obligasi dengan harga lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian pasar. Nah, tapi ini nanti kan akan terkoreksi. Ya, terkoreksi artinya saya ada biaya tambahan 100.000 selama 10 tahun. Berarti 10.000 per tahun. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita beli obligasi dengan harga 1.100.000 ya, nilai efektifnya ya, effective rate gitu ya. Jadi kan effective rate-nya sebenarnya adalah 100.000 dibagi 1.100.000. Jadi di bawah 10%. Ya benar ya, sama ya, di bawah 10%. Nah, dan real return yang kita peroleh sebenarnya adalah real return ya istilahnya apa? Ya, return yang sebenarnya yang kita peroleh kan sebenarnya 100.000 dikurangi 10.000 ya, 10.000 dari saving amortisasi ini tadi. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga dapat cuma 90. Ya, kenapa? Karena kita membeli dengan lebih mahal. Tentu itu menjadi cost atau biaya bagi kita jadi bagi pembeli obligasinya. Gitu. Jadi otomatis dia akan terkoreksi. Gitu ya. Jadi jangan kemudian kita berpikir oh saya dapat lebih tinggi. Enggak gitu ya. Jadi tetap nanti akan terkoreksi untuk mengikuti nilai pasar. Nah, begitu pula sebaliknya dengan diskonto, ya ini muncul diskonto ya. Ya, muncul diskonto. Jadi misalnya kalau misalnya obligasi itu dibeli dengan dengan nilai rate-nya ya. Kupon bunganya itu adalah misalnya 10%, sementara pasar di luar bisa ngasih 11%. Ya, saya nggak mau dong beli dengan harga 1 juta. Gitu. Saya mau beli dengan harga di bawah 1 juta. Gitu ya. Harga 1 juta dengan nilai diskonto. Ya, dijual dengan diskonto berarti 100.000. Artinya ada amortisasi. Nah, kuponnya jadi sebenarnya nilainya ya kupon tetap dibayarkan 10% kali 1 juta, bukan dari 900.000. Jadi tetap 100.000. Gitu ya. Nah, selisih 1 juta kurangi 900.000 ini ada amortisasi sebesar 10.000 per tahun. Gitu ya. Jadi kan sebenarnya effective rate-nya gitu ya. Tadi ya, effective rate ya adalah 100.000 dibagi 900.000 ya, bunga dapatnya 10% dikali, tapi kan kita belinya dengan harga 900.000 ya. Nah, kemudian juga real return-nya atau income-nya gitu ya, real income-nya kan berarti sebenarnya
110. Ditambah saving kita yang 10.000 ini. Gitu ya. Nah, ini jadi ini salah satu isu gitu ya yang muncul di dalam bonds gitu ya. Nah, isu lain gitu ya ada, mungkin di sini juga ada ya sebenarnya. Isu yang lain itu adalah ketika kita menjual ya, atau sampai sini ada pertanyaan premium dan diskonto? Ada pertanyaan untuk premium dan diskonto? Saya kira bisa dipahami ya ini ya. Gitu. Ini saya kira ini bisa dipahami. Kemudian juga ada isu lain yang muncul itu adalah ketika menjual dalam jual beli lah gitu ya, dalam jual beli ya bonds gitu. Ya di luar periode ya. Di luar periode pembayaran bunga gitu ya. Di luar periode pembayaran bunga atau kupon. Gitu ya. Nah, jadi ini ya misalnya kupon dibayarkan setiap bulan, kupon dibayar ya setiap bulan Oktober misalnya gitu ya, setiap bulan Oktober kita beli kupon gitu ya, beli kupon, beli obligasi ya, beli bonds pada bulan Agustus gitu, beli kupon pada bulan Agustus. Oke ya, beli kupon pada bulan Agustus. Nah, berarti atau di sini kupon dibayar Oktober, kuponnya oke ya pada bulan Agustus kita beli Agustus. Atau kupon dibayarnya Desember lah gitu ya, biar ya Desember. Jadi setiap Desember jadi diterbitkan Januari, kemudian setiap akhir Desember ya diterbitkan awal Januari atau akhir Desember, kemudian setiap Desember akan ada pembayaran kupon. Nah, ketika kita beli bonds pada bulan Agustus ya dengan harga 1 juta ya, maka sebenarnya bunga dari Januari sampai Juli itu adalah hak pemegang bonds yang lama, gitu ya, hak yang lama, gitu ya, bunga Januari sampai, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, sementara bunga dari Agustus ya sampai Desember itu menjadi hak pemegang bond baru yang baru. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa ketika Katala membeli bond dengan harga par value ya pada bulan Agustus gitu, maka kita harus menambahkan bunga selama Januari sampai Juli. Gitu ya. Nah, jadi kita harus menambahkan karena dia si pemegang yang lama ini mempunyai hak Januari sampai Juli, tapi dia belum bisa terima. Kenapa? Karena kan pembayarannya baru di bulan Desember. Gitu ya. Ini Januari Juni ya, biar gampang hitungnya ya. Ini misalnya beli di bulan awal Juli. Nah, gitu ya. Oke ya. Nah, berarti sebenarnya dia yang hak yang ini berapa nih besarnya nih? Ya, sama dengan
10% kali 1 juta ya kali 6 bulan ya atau setengah tahun ya bagi 6/12 ya bagi 6/12 ya sama dengan 50.000 ya jadi 50.000. Jadi yang dibayarkan oleh pembeli ini berarti 1 juta plus 50.000 ya untuk hak bunganya dia. Nah, sehingga nanti pada bulan Juli Desember nanti akan tergantikan gitu ya. Nanti kan akan tergantikan dengan tambahan dia mendapatkan 100 ya, mendapatkan 100.000 ya nanti dikurangi 50.000 yang sudah dibayarkan nah, sehingga dia dapat tambahan bersihnya adalah 50.000. Gitu. Oke ya, jadi ini juga isu yang muncul di Oke ya, ini udah muncul ya screen-nya jual beli bonds. Sudah. Sudah, Pak. Oke ya, muncul ya. Jadi kalau tadi misalnya tidak muncul, saya ulangi ya. Jadi terjadi jual beli di luar periode pembayaran bunga atau kupon. Jadi misalnya kupon dibayar Desember, ya kemudian dialihtangankan bond pada bulan Juli, awal Juli misalnya, sebesar ya senilai 1 juta ya par value lah katakan ya. Nah berarti bunga Januari sampai Juni ini adalah hak pemegang bond lama. Jadi kira-kira harga bond yang dibayarkan sebenarnya adalah 1 juta plus 50.000. Ya, nanti pada bulan Desember pemegang bond baru akan menerima bunga 100.000. Nah, dia sudah bayarkan yang 50.000 sebelumnya ke pemegang bond yang lama. Ya, jadi netnya sebenarnya dia terima 50.000. Jadi sesuai ya, Juli sampai Desember dia dapat 50.000. Oke, itu. Nah, ini adalah isu-isu yang ada di bond ya di obligasi. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Ya, kalau saham ya. Jadi ini nanti ini yang kaitan dengan hitung-hitungan ya. Saya kira nanti untuk latihan atau ujian kita bisa fokus kepada hitung-hitungan ini. Kemudian kalau saham ya saham saya kira tadi juga sudah intinya ini ya, rumus yang pertumbuhan ya, pertumbuhan dividen. Ya. Ya ini variasinya saja. Ya kemarin di grafik ya, grafik SML ya kan kita sudah mempelajari ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk saham dan obligasi? Nggak ada pertanyaan untuk saham dan obligasi? Hitung-hitungan tadi kira-kira jelas atau masih membingungkan? Saya kira itu cukup jelas ya kalau cara perhitungan tadi ya. Contoh perhitungan. Apalagi isu yang ada. Ya, kalau ini yang present value ya nanti akan lebih di kelompok yang berikutnya. Saya kira kaitannya dengan ini.
Ya, ini kalau menghitung apa nih, menghitungnya, saya kira ini silakan aja ya untuk tambahan pengetahuan ya. Yang lain ya mungkin pengertian reinvestment rate of risk ya. Oh ya, terus satu lagi ya, kalau berkaitan dengan bonds ya, obligasi ya. Nah, ini biasanya ada teksnya ya, ada pajaknya. Gitu ya. Nah, jadi juga nanti kalau ada soal yang ada perhitungan pajak ya, walaupun di contoh ini tidak ada gitu ya, tapi nanti bisa jadi karena biasanya bonds itu ada pajak ya. Oke. Kalau yang bayar pajaknya yang itu Pak, yang mengeluarkan bondnya atau ya yang biasanya pegang? pajak itu kan dipungut terhadap bunganya. Gitu ya. Jadi bunga, jadi misalnya pembayaran interest 10% itu misalnya dipotong dengan pajak. Ya, misalnya dipotong pajak berapa persen gitu ya, 5% atau 10% atau berapa gitu ya. Nah, itu juga kalau misalnya ada variasi dengan perhitungan pajak gitu ya, itu harus diperhatikan, intinya nanti penerimaan bunganya ya itu ada pengurangan dari pajak. Ya, ada pengurangan karena harus membayar pajak. Berarti dibayar sama yang nerima bunga ya Pak, tapi dilaporkannya oleh perusahaan Pak. Ya, kalau mekanisme pajak kan biasanya yang membayarkan pajak ya itu yang berkewajiban untuk memotong. Gitu ya, membayarkan siapa? Berarti yang membayarkan bunga. Ya, jadi pemilik obligasinya dia membayarkan bunga kepada pemegangnya ya, kepada pemegangnya kan dia kan saya membeli obligasi karena untuk mendapatkan ya si pemegang obligasi karena dia ingin mendapatkan income berupa bunga. Berarti dia akan mendapatkan income berupa bunga. Gitu ya. Nah, income bunganya itu sebelum diterima itu dipotong oleh yang membayarkan. Jadi penerbit obligasinya gitu ya. Ya, penerbit obligasi kan ini menerbitkan obligasi, siapa yang mau beli obligasi saya nanti setiap tahun saya kasih bunga 10%. Nah, ketika dia memberikan bunga 10% dipotong dulu pajak. Gitu ya. Jadi misalnya pajaknya 10% ya, berarti si pemegang obligasinya hanya terima 10% dikurang 100.000 misalnya dikurangi 10%. Ya, dia hanya terima 90.000. Ya, jadi income dia bukan 10% tingkat bunganya tingkat income-nya 10%, tapi dia pasti akan yang diterimanya akan dikurangi dengan pajak. Itu ya, itu kalau misalnya nanti ada isu pajak di obligasi ya atau instrumen pinjaman. Oh iya ya Pak, makasih banyak Pak. Oke, saya kira cukup ya. Cukup untuk ini. Yang selanjutnya adalah untuk kelompok yang berikutnya, yang presentasi. Ya, kita masih ada waktu. Ya, cukup ya. Silakan kelompok berapa? Kelompok 5 yang presentasi. Nggak jeda dulu Pak, apa langsung sekarang? Oh ya boleh, jeda dulu ya. Saya mau persiapkan juga Pak ini buat share screen-nya. Ini mau dimatikan dulu atau mau dimatikan nanti masuk lagi atau dilanjut aja? Karena kan nanti rekamannya kalau saya share harus dibagi. Mungkin gini aja Pak, Atau nanti dipotong ya. dilanjut aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau keluar sebentar mungkin dipersilakan. Nanti ketika ada mau masuk lagi dikabarin lagi. Oke ya, berarti
Bentar ya. Atau gini aja deh, ini saya close ya 5 menit. Ya, nanti langsung, atau kalau di close kira-kira masuknya lama nggak nanti? Gimana ya? Mau sekarang, insya Allah. Tapi kalau mau sekarang nunggu bentar, Pak. Ini lagi mau persiapkan buat question dulu. Kita rehat 5 menit ya. Ininya nggak saya tutup. Oh, iya, baik.